Dunia Nafisa seketika runtuh dan hancur berkeping-keping saat sebuah rahasia kelam yang terkunci rapat akhirnya meledak tepat di depan matanya. Siapa sangka, sosok malaikat yang ia panggil kakak ternyata adalah duri paling tajam yang menghujam jantungnya, menyembunyikan seorang anak yang memiliki keris wajah yang sangat identik dengan suaminya sendiri. Namun, saat pengkhianatan darah dagingnya itu mengira Nafisa akan mati dalam tangisan, wanita itu justru memilih untuk bangkit dari abu kehancuran dengan cara yang paling elegan. Ia tidak membalas dengan cacian, melainkan dengan sebuah kesuksesan yang melangit, hingga membuat mereka yang pernah menginjaknya kini merangkak di bawah kakinya untuk memohon ampunan. Siapkah Anda menjadi saksi bagaimana seorang istri yang terzolimi berubah menjadi ratu yang tak terkalahkan dan membalikan keadaan dengan cara yang tak terduga? Terima kasih sudah menonton kisah perjuangan Nafisa ini, tapi sebelum lanjut saya ingin menyapa Anda semua. Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Pagi itu, suasana di kediaman Nafisa dan Burhan terasa begitu sunyi. Jenis kesunyian yang mencekam dan membuat sesak dada. Di tengah kegundahan itu, pintu depan terbuka dan muncullah Rena, kakak kandung Nafisa yang cantik dan selalu tampak ceria. Rena sering datang berkunjung dengan alasan merindukan adik semata wayangnya. Namun, Nafisa mulai menyadari sesuatu yang janggal. Setiap kali Rena hadir, suasana rumah yang tadinya kaku mendadak berubah menjadi hangat. Tapi, kehangatan itu bukan ditujukan untuk Nafisa. Ia melihat bagaimana mata Burhan berbinar saat menyambut kedatangan Rena. Sebuah binar yang sudah lama hilang saat menatap istrinya sendiri. Rena pun bersikap sangat akrab, bahkan terkadang terlalu berani menyentuh lengan Burhan atau merapikan kerah baju suaminya di depan mata Nafisa, dengan dalih perhatian seorang kakak ipar. Nafisa hanya bisa terdiam, menelan rasa pahit yang mulai menjalar di hatinya. Ada konflik batin yang hebat. Haruskah ia mencurigai darah dagingnya sendiri? Rasa hampa itu kian meluas, membuat Nafisa merasa asing di rumahnya sendiri, seolah-olah ia hanyalah penonton dalam sebuah sandiwara yang diperankan oleh dua orang yang paling ia cintai di dunia ini. Kecurigaan yang mulai tumbuh itu Nafisa simpan rapat-rapat di balik senyum getirnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ikatan persaudaraan tidak mungkin dikhianati oleh nafsu sesaat. Namun, sore itu saat Rena berpamitan pulang, Nafisa melihat Burhan menawarkan diri untuk mengantar hingga ke depan gerbang dengan antusiasme yang tidak wajar bagi seorang adik ipar. Dari balik tirai ruang tamu yang tersingkap sedikit, ia memperhatikan bagaimana jemari Rena sempat bertaut sejenak dengan tangan Burhan sebelum wanita itu masuk ke dalam taksi. Pemandangan itu bagaikan duri yang perlahan menusuk relung hatinya, menciptakan lubang kehampaan yang semakin dalam dan dingin. Nafisa mencoba menyibukkan diri dengan menata meja makan, menyiapkan hidangan favorit suaminya sebagai upaya terakhir untuk memancing kembali kehangatan yang telah lama padam di antara mereka. Ketika malam semakin larut dan aroma masakan mulai memenuhi ruangan, Burhan justru melangkah masuk ke ruang makan dengan wajah yang kaku, tanpa sedikit pun melirik jerih payah istrinya. Nafisa memberanikan diri untuk duduk di hadapan suaminya, mencoba memulai percakapan ringan tentang masa depan mereka. Namun, tanggapan yang ia terima hanyalah gumaman dingin dan pandangan yang terus tertuju pada layar ponsel. Kehadiran Rena di rumah mereka tadi seolah meninggalkan jejak yang membuat Burhan semakin menjauh dari realita rumah tangganya sendiri. Nafisa merasa seperti bayangan yang memudar di sudut ruangan. Tidak dianggap dan tidak lagi diinginkan oleh pria yang dulu berjanji untuk melindunginya seumur hidup. Ketegangan itu memuncak saat Nafisa tanpa sengaja menyentuh jas kerja Burhan yang tersampir di kursi dan menghirup aroma parfum yang sangat ia kenali. Bukan aroma maskulin milik suaminya, melainkan wangi bunga lili yang selalu menjadi ciri khas kakaknya, Rena. Nafisa tertegun. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya, sementara akal sehatnya mulai berperang dengan perasaan sayang yang ia miliki. Suasana rumah yang biasanya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan teka-teki tak kasat mata. Di tengah keheningan malam yang mencekam,
Nafisa menyadari bahwa kebahagiaan yang ia jaga selama ini hanyalah sebuah istana pasir yang siap runtuh diterjang ombak kenyataan yang pahit. Istana pasir itu benar-benar mulai terkikis oleh kenyataan pahit. Ketika keesokan paginya, Nafisa menemukan sebuah kotak perhiasan kecil terjatuh di bawah kolong tempat tidur mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak beludru merah tersebut, berharap itu adalah kejutan untuknya. Namun di dalamnya, terdapat sebuah kartu ucapan mungil bertuliskan, "Untuk calon ibu yang paling cantik, terima kasih atas segalanya." Jantung Nafisa seakan berhenti berdetak sesaat. Kalimat itu bukan ditujukan untuknya. Karena hingga detik ini, ia dan Burhan belum dikaruniai keturunan. Logikanya berputar cepat, mencoba mencari pembenaran lain. Namun bayangan Rena yang belakangan ini tampak lebih berisi, dan sering mengeluh mual saat berkunjung mulai menghantui pikirannya, seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Kegundahan itu membawanya pada sebuah tindakan nekat. Saat Burhan sedang mandi, Nafisa memberanikan diri memeriksa tas kerja suaminya dengan perasaan bersalah yang amat sangat. Di saku paling dalam, jemarinya menyentuh selembar kertas kecil yang ternyata adalah strok pembelian susu kehamilan dan vitamin penguat kandungan. Nafisa terduduk lemas di lantai kamar. Air mata yang sejak kemarin ia bendung akhirnya tumpah membasahi pipinya yang pucat. Rasa hampa yang sebelumnya hanya berupa firasat, kini berubah menjadi luka menganga yang mengoyak jiwanya, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang ia gantungkan pada suaminya. Ia merasa dikhianati oleh dua pilar utama dalam hidupnya, suaminya yang bersumpah setia dan kakak kandungnya yang seharusnya menjadi pelindungnya. Suasana pagi yang cerah di luar jendela terasa begitu kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam dada Nafisa, membuatnya merasa terasing dari dunia yang terus berjalan normal. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat seorang wanita yang tampak hancur, namun memiliki api kecil yang mulai menyala di balik sorot matanya yang redup. Konflik batin itu kini mencapai puncaknya, antara keinginan untuk meluapkan amarah atau tetap tenang demi mencari kebenaran yang lebih utuh. Nafisa menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah pada kesedihan ini begitu saja, karena di balik dinding rumah yang sunyi ini, sebuah rahasia besar sedang menanti untuk diungkapkan sepenuhnya. Rahasia besar yang menanti untuk diungkapkan itu akhirnya membawa langkah kaki Nafisa menuju sebuah alamat yang ia temukan terselip di balik catatan kecil di dalam tas Burhan. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menempuh perjalanan menuju sebuah kompleks perumahan tenang di pinggiran kota, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk rutinitas mereka biasanya. Di sana, ia menghentikan kendaraannya di seberang sebuah rumah bernuansa minimalis dengan taman depan yang asri. Nafisa mencengkeram kemudi mobilnya dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya yang seolah ingin meledak. Ia menunggu dalam ketidakpastian, berharap bahwa semua kecurigaannya hanyalah karangan imajinasi yang terlalu liar. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain untuk memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil yang sangat ia kenali berhenti tepat di depan pagar rumah tersebut. Burhan keluar dari pintu kemudi dengan langkah yang tampak ringan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketegangan atau kedinginan yang biasa ia perlihatkan di rumah. Nafisa menahan napas saat melihat pintu rumah itu terbuka dan menampilkan sosok Rena yang mengenakan pakaian rumah longgar. Wajahnya tampak berseri-seri penuh kebahagiaan. Namun, yang membuat jantung Nafisa benar-benar terasa diremas adalah ketika Rena melangkah keluar sambil menggendong seorang anak kecil yang diperkirakan berusia sekitar 1 tahun. Anak itu memiliki rambut ikal dan garis rahang yang sangat identik dengan Burhan, sebuah kemiripan yang tidak mungkin bisa disangkal oleh siapapun yang melihatnya. Pemandangan di depan matanya terasa seperti adegan film yang berjalan lambat dan menyakitkan. Burhan langsung menghampiri Rena, mengecup kening kakaknya dengan penuh kasih sayang, lalu beralih mengambil anak kecil itu ke dalam dekapannya sambil tertawa riang. Mereka tampak seperti sebuah keluarga kecil yang sempurna dan bahagia, tanpa sedikit pun beban dosa di pundak mereka. Nafisa merasa oksigen di sekitarnya mendadak hilang, meninggalkan rasa sesak yang luar biasa di paru-parunya. Selama ini ia menganggap kegagalan memiliki keturunan adalah kekurangan dirinya. Namun ternyata suaminya telah membangun kehidupan paralel yang lengkap dengan kehadiran seorang anak dari rahim saudaranya sendiri.
Kejadian itu menjadi titik balik yang mengubah seluruh cara pandang Nafisa terhadap hidupnya. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang hanya bisa meratap di pojok kamar. Pemandangan tadi telah membakar habis sisa-sisa pengabdian yang ia miliki. Nafisa segera menyalakan mesin mobilnya dan pergi dari tempat itu sebelum keberadaannya disadari. Di tengah perjalanan pulang, ia menghubungi Yanto, satu-satunya teman yang ia rasa bisa dipercaya untuk memberikan saran tanpa menghakimi. Nafisa menyadari bahwa hari-harinya sebagai wanita yang lemah telah usai, dan kini saatnya ia menyusun strategi untuk menghadapi pengkhianatan yang melampaui batas kewajaran ini. Penyusunan strategi untuk menghadapi pengkhianatan yang melampaui batas kewajaran ini dimulai dengan keputusan Nafisa untuk tidak langsung melabrak suaminya saat tiba di rumah. Ia memasuki ruang tamu dengan langkah yang sengaja dibuat setenang mungkin, meskipun badai di dalam dadanya masih menderu kencang. Nafisa menyadari bahwa emosi yang meledak-ledak hanya akan membuatnya terlihat lemah dan kalah sebelum peperangan yang sesungguhnya dimulai. Malam itu, ia duduk di meja kerja lama miliknya, membuka laptop yang sudah berdebu, dan mulai mencatat setiap kejanggalan yang ia temukan selama beberapa bulan terakhir. Ia membutuhkan bukti yang lebih konkret daripada sekadar penglihatan sekilas di depan rumah asing tersebut, untuk bisa benar-benar melepaskan diri dari belenggu pernikahan yang beracun ini. Keesokan harinya, Nafisa memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap aliran keuangan keluarga yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh Burhan. Dengan memanfaatkan akses perbankan bersama yang jarang ia sentuh, ia mulai menelusuri riwayat transaksi selama 2 tahun ke belakang. Matanya terbelalak saat menemukan serangkaian pengiriman uang dalam jumlah fantastis yang ditujukan ke sebuah rekening atas nama Rena. Bukan hanya biaya hidup sehari-hari, tetapi juga pembayaran premi asuransi pendidikan anak dan cicilan rumah mewah yang baru saja ia lihat kemarin sore. Nafisa merasakan mual yang hebat. Setiap sen yang ia hemat demi masa depan mereka, ternyata digunakan Burhan untuk memanjakan kakak kandungnya dan membiayai kehidupan rahasia mereka. Pengkhianatan ini bukan sekadar urusan hati, melainkan sebuah rencana matang yang telah disusun rapi di belakang punggungnya selama bertahun-tahun. Di tengah keputusasaan itu, ponselnya bergetar menampilkan pesan dari Yanto yang menanyakan kabarnya dan mengajak untuk bertemu di sebuah kafe terpencil. Pertemuan itu menjadi momen krusial bagi Nafisa untuk mendapatkan perspektif baru dari orang luar yang tidak terlibat dalam lingkaran keluarga besarnya. Yanto dengan ketenangan seorang profesional mendengarkan setiap detail cerita Nafisa tanpa memotong sedikit pun. Ia memberikan saran agar Nafisa mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting secara diam-diam dan menyarankannya untuk segera berkonsultasi dengan ahli hukum agar hak-haknya terlindungi. Dukungan dari Yanto memberikan sedikit rasa aman di tengah ketidakpastian yang menghimpit, membuat Nafisa merasa tidak lagi berjalan sendirian di lorong gelap yang penuh dengan duri ini. Sepulangnya dari pertemuan tersebut, Nafisa menemukan Rena sedang duduk santai di ruang tamunya, seolah-olah tidak terjadi apapun yang memalukan. Rena menyapa dengan nada manis yang kini terdengar seperti suara desis ular di telinga Nafisa. Kakaknya itu bahkan dengan tidak tahu malu meminta bantuan finansial untuk alasan yang dibuat-buat tanpa menyadari bahwa Nafisa sudah mengetahui segalanya. Nafisa menatap mata kakaknya dalam-dalam, mencari setitik rasa bersalah atau empati. Namun yang ia temukan hanyalah kelicikan yang dibalut dengan keramahan palsu. Pada saat itulah keinginan Nafisa untuk bangkit semakin mengeras bagaikan baja. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan orang-orang ini terus menginjak harga dirinya. Tindakan nyata pertama yang ia ambil adalah memindahkan semua dokumen kepemilikan aset yang masih atas namanya ke tempat yang aman sebagai langkah awal untuk merebut kembali kendali atas hidupnya yang sempat rampas. Langkah awal untuk merebut kembali kendali atas hidupnya yang sempat rampas itu membawa Nafisa pada sebuah keberanian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Keesokan paginya, ketika Burhan sudah berangkat kerja dengan setelan rapinya yang licin, Nafisa tidak lagi berdiam diri di dapur meratapi nasib. Ia segera menuju ruang kerja pribadi suaminya yang selama ini dianggap sebagai area terlarang. Dengan napas yang memburu, namun tangan yang tetap stabil, ia mencoba satu persatu kombinasi angka pada brankas kecil di pojok ruangan. Setelah beberapa kali percobaan, pintu besi itu terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan, memperlihatkan tumpukan map yang selama ini menjadi misteri. Di dalamnya, Nafisa menemukan akta kelahiran seorang anak laki-laki bernama Arka, di mana kolom nama ayah tercantum jelas sebagai Burhan, sementara ibunya adalah Rena. Pemandangan itu bagaikan hantaman keras yang membuat dunianya berputar, namun kali ini ia tidak membiarkan dirinya jatuh pingsan.
Ia segera mengambil ponsel dan memotret setiap lembar dokumen tersebut sebagai bukti yang sah secara hukum jika sewaktu-waktu dibutuhkan di pengadilan. Kesibukan Nafisa mengumpulkan bukti-bukti itu sempat terhenti ketika ponselnya berdering, menampilkan nama kakaknya di layar. Dengan perasaan yang campur aduk antara mual dan benci, ia menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan dari Rena. Suara di seberang sana terdengar begitu manja, meminta Nafisa untuk menemaninya berbelanja kebutuhan bayi dengan alasan ingin memberikan kado bagi teman sekantor. Nafisa menarik napas panjang, mencoba mengatur nada suaranya agar tetap terdengar biasa saja. Namun ada nada dingin yang terselip di setiap kata yang ia ucapkan. Ia menyadari bahwa bermain peran adalah bagian dari taktik yang harus ia jalani demi memenangkan pertempuran ini. Pertemuan dengan Rena sore itu menjadi ujian kesabaran yang luar biasa. Melihat kakaknya dengan santai memilih baju-baju mungil yang sebenarnya ditujukan untuk anaknya sendiri dengan Burhan, sementara Nafisa harus berdiri di sampingnya berpura-pura memberikan saran. Ketegangan itu semakin terasa saat mereka tidak sengaja berpapasan dengan Yanto di pusat perbelanjaan tersebut. Yanto yang cerdas segera menangkap raut wajah Nafisa yang penuh tekanan dan mencoba mencairkan suasana dengan keramahan yang elegan. Kehadiran Yanto tampaknya membuat Rena merasa tidak nyaman. Ia berkali-kali mencoba menarik Nafisa untuk segera pergi dari sana. Namun, Yanto justru dengan tenang memberikan kartu namanya kepada Nafisa di depan mata Rena, seolah mengirimkan pesan bahwa Nafisa tidaklah sendirian dan memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Pertukaran pandangan antara mereka bertiga menciptakan aura persaingan yang tidak terucapkan, membuat Rena mulai menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Nafisa melihat celah itu sebagai kesempatan untuk mulai menggoyahkan ketenangan sandiwara yang selama ini dibangun oleh kakaknya dan suaminya. Sekembalinya ke rumah, Nafisa mendapati Burhan sudah menunggu dengan wajah yang tampak curiga karena istrinya pulang lebih lambat dari biasanya. Alih-alih merasa takut, Nafisa justru menatap suaminya dengan pandangan yang tajam dan berani, sesuatu yang jarang ia tunjukkan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan menjebak mengenai rencana investasi masa depan dan tabungan pendidikan yang seharusnya mereka miliki bersama. Kegugupan Burhan terlihat jelas saat ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan alasan kelelahan setelah bekerja seharian. Nafisa hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rahasia dan rencana besar yang siap ia ledakan pada waktu yang tepat. Ia menyadari bahwa rutinitas lamanya sebagai istri yang penurut telah benar-benar mati, digantikan oleh sosok wanita yang kini memiliki tujuan hidup yang jauh lebih besar daripada sekedar mempertahankan sebuah kebohongan yang indah. Sosok wanita yang kini memiliki tujuan hidup yang jauh lebih besar daripada sekedar mempertahankan sebuah kebohongan yang indah itu, mulai menyusun bidak caturnya dengan sangat presisi, layaknya seorang maestro yang sedang mempersiapkan pertunjukan besar. Nafisa menyadari bahwa untuk menghancurkan benteng kebohongan yang dibangun Burhan dan Rena, ia tidak bisa hanya mengandalkan teriakan atau air mata yang mudah dilupakan. Ia membutuhkan panggung yang tepat, di mana kebenaran akan bersinar paling terang dan tidak menyisakan ruang bagi mereka untuk berkelit. Rencana itu mulai digulirkan ketika Nafisa mengusulkan sebuah jamuan makan malam keluarga besar untuk merayakan keberhasilan kecil yang ia karang sendiri, sebuah proyek fiktif yang ia katakan baru saja ia dapatkan berkat bantuan Yanto. Ia tahu bahwa menyebut nama Yanto akan memancing rasa tidak aman di hati Burhan, sekaligus membuat Rena merasa tersisih dari sorotan utama yang selama ini selalu ia kuasai dengan kelincahannya bersandiwara. Hari-hari menjelang jamuan tersebut diisi Nafisa dengan sikap yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat Burhan merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Nafisa mulai sering berdandan lebih rapi, mengenakan pakaian-pakaian yang menonjolkan keanggunannya, dan berbicara dengan nada yang penuh wibawa. Di sisi lain, ia secara rutin berkomunikasi dengan Yanto untuk mematangkan persiapan teknis. Ia membutuhkan seseorang yang bisa memastikan bahwa bukti-bukti digital yang ia miliki dapat ditampilkan secara halus namun telak. Yanto memberikan dukungan moral yang luar biasa, meyakinkan Nafisa bahwa apa yang ia lakukan bukanlah bentuk balas dendam yang rendah, melainkan upaya penegakan keadilan bagi dirinya sendiri yang telah dizolimi terlalu lama oleh orang-orang terdekatnya. Logika Nafisa kini bekerja lebih keras daripada perasaannya, menekan dalam-dalam rasa perih yang sesekali masih muncul saat ia melihat foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding ruang tamu. Sore itu, Rena tiba lebih awal di rumah Nafisa dengan membawa beberapa kotak camilan, mencoba menunjukkan peran sebagai kakak yang suportif, namun matanya terus mencari keberadaan Burhan. Nafisa menyambutnya dengan pelukan yang terasa dingin,
Sebuah pelukan yang bagi Rena terasa asing, namun ia abaikan karena rasa percaya dirinya yang terlalu tinggi. Rena mulai bercerita tentang kelelahannya mengurus anak asuh yang ia klaim sebagai anak dari temannya yang sedang kesulitan, tanpa menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanyalah menambah daftar panjang kebohongannya di mata Nafisa. Nafisa hanya mendengarkan sambil tersenyum simpul, sesekali memberikan komentar pendek yang memancing Rena untuk terus bercerita lebih dalam. Ia sedang menikmati saat-saat terakhir sebelum topeng yang dikenakan kakaknya itu retak dan hancur berkeping-keping di depan mata semua orang yang mereka kenal. Ketika para tamu undangan, termasuk orang tua mereka dan beberapa kerabat dekat mulai berdatangan, suasana rumah yang biasanya sepi berubah menjadi riuh dengan tawa dan obrolan ringan. Burhan tampak berusaha tampil sebagai kepala keluarga yang membanggakan, berdiri di samping Nafisa sambil sesekali merangkul bahunya dengan gerakan yang terasa dipaksakan. Nafisa bisa merasakan kekakuan di tubuh suaminya. Sebuah indikasi bahwa hati nurani pria itu mungkin masih menyisakan sedikit rasa takut akan terbongkarnya rahasia gelap mereka. Di sudut ruangan, Rena tampak sibuk mengambil foto-foto makanan. Sesekali mencuri pandang ke arah Burhan dengan tatapan yang penuh arti, seolah-olah mereka memiliki dunia sendiri di tengah keramaian tersebut. Nafisa membiarkan pemandangan itu berlangsung, membiarkan mereka merasa berada di atas angin untuk sejenak sebelum ia menarik karpet dari bawah kaki mereka. Jamuan makan malam dimulai dengan suasana yang hangat, di mana semua orang memuji masakan Nafisa dan keramahan tuan rumah. Di tengah sesi makan tersebut, Nafisa berdiri dari kursinya dan meminta perhatian semua orang dengan mengetukkan sendok ke gelas kristalnya. Ia menyatakan ingin menunjukkan sebuah presentasi singkat tentang perjalanan karir barunya dan dukungan keluarga yang selama ini ia terima. Burhan tampak bingung, namun mencoba tersenyum, sementara Rena terlihat sedikit tegang. Nafisa kemudian menyalakan layar televisi besar di ruang makan, yang awalnya menampilkan foto-foto kebersamaan keluarga yang harmonis. Namun di balik senyumannya, Nafisa sedang mempersiapkan diri untuk momen di mana hati dan logikanya tidak akan lagi beradu dalam keraguan, melainkan menyatu dalam sebuah tindakan tegas yang akan mengubah sejarah hidupnya selamanya. Setiap mata tertuju pada layar saat transisi slide berubah berlahan, dan suasana ruangan mendadak menjadi hening ketika sebuah foto yang tidak asing muncul. Itu adalah foto Burhan yang sedang menggendong anak kecil di depan rumah minimalis yang dikunjungi Nafisa beberapa hari lalu. Namun kali ini ada Rena yang berdiri di sampingnya dengan pose yang sangat intim, bukan sebagai adik ipar, melainkan sebagai seorang pasangan. Nafisa tetap berdiri tegak, menatap lurus ke arah suaminya dan kakaknya, yang kini wajahnya pucat pasi, bagaikan kehilangan seluruh aliran darah. Kebenaran mulai terkuak sedikit demi sedikit, dan Nafisa menyadari bahwa ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjangnya menuju kesuksesan yang sesungguhnya, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang selama ini menyelimuti jiwanya. Kebenaran mulai terkuak sedikit demi sedikit, ketika satu persatu foto hasil penyelidikan Nafisa terpampang jelas di layar besar, membuat suasana ruang makan yang tadinya hangat seketika membeku bagaikan es. Suara denting alat makan yang beradu dengan piring porselen menghilang, digantikan oleh helaan napas tertahan dari para kerabat yang hadir. Orang tua mereka, yang duduk di ujung meja, menatap layar dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya bahwa putri sulung dan menantu kesayangan mereka telah melakukan pengkhianatan sedalam itu. Burhan mencoba berdiri, tangannya gemetar hebat saat ia berusaha meraih remote televisi untuk mematikan presentasi tersebut. Namun Nafisa dengan tenang menghalanginya dengan tatapan mata yang begitu tajam dan penuh otoritas. Tidak ada lagi Nafisa yang penurut. Yang berdiri di sana adalah seorang wanita yang telah mengumpulkan serpihan harga dirinya untuk disusun kembali menjadi perisai yang kokoh. Rena yang biasanya selalu punya 1000 alasan manis, kini hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil mencengkram taplak meja hingga buku-bukunya memutis. Keheningan itu pecah saat ibu mereka mulai bertanya dengan suara bergetar, meminta penjelasan atas apa yang baru saja mereka saksikan. Bukannya memohon ampun, Burhan justru mulai mengeluarkan pembelaan diri yang terdengar sangat egois, menyatakan bahwa ia hanya mencari kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh Nafisa selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ia dengan tega melemparkan kesalahan pada istrinya sendiri, mengungkit masalah keturunan sebagai pembenaran atas perselingkuhannya dengan Rena. Mendengar hal itu, hati Nafisa terasa seperti disayat sembilu, namun ia tidak membiarkan air matanya jatuh di depan pria yang kini ia anggap sebagai orang asing yang tak punya hati nurani.
Di tengah kekacauan itu, Rena mulai angkat bicara dengan nada membela diri, mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi menjaga nama baik keluarga, agar tidak ada yang tahu tentang kegagalan Nafisa. Logika yang sangat bengkok itu membuat para tamu undangan saling berbisik penuh kecaman, menyadari betapa jahatnya skenario yang telah disusun oleh kakak beradik itu. Nafisa hanya mendengarkan dengan kepala tegak, merasa ngeri melihat betapa gelapnya hati seseorang yang selama ini ia sayangi dengan tulus. Ia menyadari bahwa keraguan yang sempat menghantuinya kini telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh keyakinan bulat bahwa ia harus segera memutus ikatan yang hanya mendatangkan rasa sakit dan penghinaan ini. Situasi semakin memanas saat ayah mereka, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, meminta Burhan dan Rena untuk meninggalkan rumah tersebut malam itu juga. Pertikaian verbal mulai terjadi di antara anggota keluarga, namun Nafisa memilih untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk tersebut. Ia berjalan menuju teras depan, menghirup udara malam yang terasa sangat dingin namun menyegarkan, seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya baru saja terangkat. Di kegelapan malam, ia melihat Yanto yang berdiri tak jauh dari mobilnya, memberikan anggukan kecil sebagai bentuk dukungan moral yang tak terucapkan. Nafisa tahu bahwa malam ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan garis awal bagi dirinya untuk mulai merancang masa depan yang lebih cerah. Jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang telah menghancurkan dunianya, namun sekaligus memberikannya kekuatan baru untuk berdiri di atas kaki sendiri. Garis awal bagi dirinya untuk mulai merancang masa depan yang lebih cerah itu dimulai dengan penyerahan berkas gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada keesokan harinya. Nafisa melangkah dengan dagu terangkat, tidak lagi menunduk malu seolah ia adalah pihak yang bersalah dalam kemelut rumah tangga ini. Di koridor gedung yang kaku itu, ia bertemu dengan pengacara Burhan yang mencoba menawarkan kesepakatan damai di luar persidangan. Namun Nafisa menolak dengan ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia tidak menginginkan harta gonogini yang berasal dari uang hasil kebohongan. Yang ia inginkan hanyalah kebebasan mutlak dan pembersihan namanya dari segala tuduhan miring yang sempat dilontarkan Burhan di depan keluarga besar mereka. Sambil menunggu proses hukum berjalan, Nafisa mulai menyalurkan seluruh energi kepedihannya ke dalam sketsa-sketsa busana yang selama ini tersimpan rapat di laci mejanya. Ia menyadari bahwa bakat desainnya adalah tiket emas untuk keluar dari jurang keterpurukan ekonomi yang mengancam di depan mata. Yanto, yang memiliki jaringan luas di industri kreatif, memberikan akses bagi Nafisa untuk mempresentasikan karyanya di sebuah pameran UMKM bergengsi. Persiapan itu menyita seluruh waktu dan pikirannya, membuat Nafisa perlahan mulai melupakan rasa perih di hatinya setiap kali teringat pengkhianatan Rena. Fokusnya kini teralih sepenuhnya pada pemilihan bahan kain, perpaduan warna yang elegan, dan detail jahitan yang harus sempurna untuk debut pertamanya sebagai seorang perancang busana mandiri. Namun, di tengah semangatnya yang membara, Nafisa tetap harus berhadapan dengan keraguan dari beberapa anggota keluarga yang menganggapnya terlalu nekat memulai usaha di saat statusnya sedang tidak menentu. Hati dan logikanya kembali diuji saat Rena tiba-tiba datang ke tempat kerjanya, menangis bersimpuh meminta agar Nafisa mencabut gugatannya, karena Burhan mulai kesulitan keuangan. Nafisa menatap kakaknya dengan pandangan yang kosong, menyadari bahwa wanita di hadapannya ini masih belum memahami betapa hancurnya kepercayaan yang telah ia hancurkan. Dengan suara tenang namun berwibawa, Nafisa meminta Rena untuk pergi dan tidak lagi mengusik perjalanan barunya. Karena setiap air mata yang ia keluarkan sekarang hanyalah untuk kesuksesannya sendiri, bukan untuk masa lalu yang sudah mati. Setiap air mata yang ia keluarkan sekarang hanyalah untuk kesuksesannya sendiri, bukan untuk masa lalu yang sudah mati. Dan tekad itulah yang membawa Nafisa berdiri di balik panggung pameran UMKM terbesar di kota ini. Ruangan aula yang megah itu dipenuhi dengan aroma harum bunga dan denting musik klasik yang menenangkan. Sangat kontras dengan hiruk-pikuk emosi yang baru saja ia lalui. Nafisa menata satu persatu manekin yang mengenakan busana rancangannya, sebuah koleksi yang ia beri judul Resiliensi. Gaun-gaun tersebut memiliki potongan yang tegas namun tetap feminin, menggunakan perpaduan kain tradisional dengan sentuhan modern yang mencerminkan perjalanan jiwanya, dari seorang wanita yang hancur menjadi sosok yang tangguh dan mandiri.
Tangannya sedikit gemetar saat merapikan lipatan terakhir pada gaun utama. Namun ia segera menenangkan diri dengan mengingat bahwa inilah saatnya ia membuktikan harga dirinya pada dunia. Yanto hadir di sana, memberikan senyuman penyemangat dari kejauhan saat para kurator dan pengamat mode mulai mengelilingi stan bilik Nafisa. Kehadiran pria itu memberikan rasa aman yang berbeda, sebuah dukungan yang murni tanpa embel-embel manipulasi seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Namun, suasana yang tenang itu terusik ketika sesosok pria dengan pakaian yang tampak kusut muncul di antara kerumunan pengunjung. Itu adalah Burhan. Wajah suaminya tampak kusam, kehilangan aura wibawa yang dulu selalu ia banggakan saat masih menguasai aset keluarga. Burhan mencoba mendekati Nafisa. Matanya memandang kagum pada deretan busana yang indah itu, seolah baru menyadari bahwa selama ini ia telah menyia-nyiakan seorang wanita yang memiliki talenta luar biasa. "Nafisa, aku tidak tahu kamu bisa melakukan hal sehebat ini," ucap Burhan dengan suara rendah yang penuh dengan nada penyesalan. Nafisa menghentikan aktivitasnya sejenak, menatap pria itu tanpa ada lagi rasa benci yang meluap-luap, melainkan hanya rasa hambar yang mendalam. Ia menyadari bahwa kekaguman Burhan saat ini hanyalah karena melihat kesuksesan yang mulai tampak di depan mata, bukan karena cinta yang tulus. Konflik batin sempat menyelinap di relung hati Nafisa. Apakah ia harus merasa iba melihat kondisi suaminya yang kini tampak hancur secara finansial? Namun, logika segera mengambil alih kendali, mengingatkan Nafisa pada wajah Arka dan pengkhianatan Rena yang begitu terencana. Tanpa mengeluarkan kata-kata makian, Nafisa hanya membalas ucapan itu dengan sebuah anggukan sopan namun sangat berjarak sebelum ia kembali fokus melayani seorang calon pembeli yang tertarik pada rancangannya. Penolakan halus namun tegas itu membuat Burhan terdiam di tempatnya, menyadari bahwa ia bukan lagi bagian dari prioritas hidup istrinya. Pameran hari itu berakhir dengan kesuksesan besar bagi Nafisa. Hampir seluruh koleksinya dipesan oleh butik-butik ternama, menandai berakhirnya masa-masa keraguan dalam hatinya. Ia pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Menyadari bahwa meskipun luka lama mungkin belum sepenuhnya mengering, ia telah berhasil menanam benih masa depan yang akan tumbuh jauh lebih indah daripada segala duka yang pernah ia lalui. Benih masa depan yang akan tumbuh jauh lebih indah daripada segala duka yang pernah ia lalui, itu kini mulai menampakkan pucuknya. Namun, badai besar ternyata belum sepenuhnya berlalu dari kehidupan Nafisa. Pagi itu, saat ia baru saja merayakan kontrak kerjasama besar dengan sebuah butik ternama, ketenangannya terusik oleh kedatangan tamu yang tidak diundang di studionya. Rena berdiri di ambang pintu dengan penampilan yang sangat kontras dari biasanya. Tidak ada lagi riasan wajah yang tebal atau pakaian mewah. Yang tersisa hanyalah raut wajah kelelahan dan kecemasan yang mendalam. Nafisa meletakkan pensil sketsanya, mencoba menetralkan degup jantungnya yang mendadak kencang, menyadari bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir dengan sekadar basa-basi persaudaraan yang basi. Tanpa permisi, Rena jatuh bersimpuh di hadapan Nafisa. Tangisnya pecah seketika memenuhi ruangan yang biasanya tenang itu dengan suara isak yang memilukan. Ia memohon agar Nafisa membujuk ayah mereka untuk memberikan bantuan keuangan, karena Burhan telah kehilangan segalanya akibat investasi bodong dan hutang yang menumpuk untuk membiayai gaya hidup rahasia mereka. Nafisa menatap kakaknya dengan campuran rasa kasihan dan ngeri. Ia melihat bagaimana pengkhianatan itu pada akhirnya hanya menyisakan reruntuhan bagi pelakunya sendiri. Namun permohonan Rena tidak berhenti di sana. Ia bahkan dengan tidak tahu malu meminta Nafisa untuk berbagi sebagian keuntungan dari bisnis barunya demi biaya pengobatan Arka yang sedang jatuh sakit. Konfrontasi ini menjadi ujian emosi paling berat yang pernah Nafisa hadapi, di mana nuraninya sebagai seorang adik berperang melawan harga dirinya sebagai wanita yang telah dihancurkan. Ia teringat bagaimana Rena dengan teganya membohonginya selama bertahun-tahun, menyembunyikan keberadaan anak dari suaminya sendiri di bawah kedok kebaikan seorang kakak. Nafisa berdiri, menjauh dari jangkauan tangan Rena yang berusaha menggapai ujung bajunya, mencoba mencari kekuatan di dalam dirinya untuk tidak kembali terjatuh ke dalam lubang manipulasi yang sama. Ia menyadari bahwa memberikan bantuan saat ini bukanlah bentuk kebaikan, melainkan bentuk pembenaran atas semua kejahatan yang telah dilakukan terhadapnya. "Rena, bangunlah," ucap Nafisa dengan suara yang terdengar sangat stabil namun dingin.
sebuah nada yang membuat isakan kakaknya seketika terhenti karena terkejut. Nafisa menjelaskan bahwa ia telah memaafkan secara pribadi, namun ia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi alat untuk membiayai kesalahan yang sengaja mereka ciptakan sendiri. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang ia hasilkan saat ini adalah hasil dari keringat dan air mata kesendiriannya, yang ditujukan untuk membangun kembali hidupnya, bukan untuk menambal kebocoran kapal yang sengaja dirusak oleh nahkodanya. Pilihan sulit harus ia buat hari itu, tetap menjadi sosok malaikat yang bisa diinjak-injak, atau menjadi wanita berprinsip yang tahu kapan harus berhenti memberi pada orang yang tidak menghargai pemberian tersebut. Emosi di dalam ruangan itu semakin memuncak ketika Burhan tiba-tiba muncul menyusul Rena, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya sebagai mantan suami untuk menekan Nafisa secara mental. Pria itu menuduh Nafisa menjadi sombong karena kesuksesan yang baru seumur jagung, mengabaikan fakta bahwa dialah penyebab utama kehancuran keluarga mereka. Nafisa tidak gentar, ia justru mengeluarkan berkas-berkas bukti kecurangan finansial Burhan yang belum sempat ia serahkan ke polisi. Ancaman tanpa suara itu membuat Burhan terbungkam 1000 bahasa, menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi Nafisa yang bisa ia kendalikan dengan kata-kata manis atau intimidasi. Klimaks dari pertemuan ini menyisakan kesadaran pahit bagi mereka semua, bahwa jembatan masa lalu telah benar-benar terbakar habis, tidak menyisakan jalan untuk kembali. Jembatan masa lalu telah benar-benar terbakar habis, tidak menyisakan jalan untuk kembali. Dan kenyataan itu terpampang jelas saat Nafisa akhirnya melangkah masuk ke ruang sidang pengadilan untuk agenda putusan akhir. Mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang melambangkan kemurnian niat dan awal yang baru, ia tampak begitu tenang dibandingkan Burhan yang duduk di kursi tergugat dengan bahu yang merosot lesu. Tidak ada lagi keraguan dalam sorot mata Nafisa ketika hakim membacakan satu persatu pertimbangan hukum terkait pengkhianatan dan penyelewengan dana yang dilakukan suaminya. Keputusan itu jatuh dengan ketukan palu yang menggema di seluruh ruangan. Secara resmi memutuskan ikatan pernikahan mereka dan mengembalikan hak-hak Nafisa yang selama ini terampas. Di luar ruang sidang, Nafisa dihadang oleh Rena yang tampak putus asa dengan menggendong Arka yang masih terlihat pucat. Kakaknya itu mencoba menggunakan kehadiran sang anak untuk memancing rasa iba Nafisa sekali lagi. Namun kali ini perisai batin Nafisa sudah terlalu kokoh untuk ditembus oleh manipulasi emosional. Nafisa berhenti sejenak, menatap anak kecil itu dengan tatapan yang teduh namun penuh batasan. Ia menyadari bahwa anak itu tidak bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa membantu Rena saat ini hanya akan melanggengkan siklus ketergantungan yang tidak sehat. Dengan suara yang sangat rendah namun berwibawa, Nafisa menyatakan bahwa bantuan terbaik yang bisa ia berikan adalah membiarkan mereka belajar mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri di hadapan hukum dan keluarga. Pemutusan ikatan batin ini terasa jauh lebih melegakan daripada sekedar selembar kertas keputusan pengadilan. Nafisa berjalan menuju mobilnya, di mana Yanto sudah menunggu dengan sebuah senyuman kecil yang penuh dengan rasa hormat atas keteguhan hatinya. Ia menyerahkan kunci rumah lama yang penuh kenangan pahit itu kepada pengacaranya untuk segera diproses penjualannya, sebagai simbol bahwa ia tidak lagi terikat pada ruang yang pernah memenjarakan kebahagiaannya. Nafisa menghirup napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya mulai mengalir di setiap aliran darahnya. Pilihan sulit untuk menjadi tegas telah ia ambil, dan kini ia siap menutup lembaran kelam ini untuk selamanya, guna menyambut masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya. Pilihan sulit untuk menjadi tegas telah ia ambil, dan kini ia siap menutup lembaran kelam ini untuk selamanya, guna menyambut masa depan yang sepenuhnya menjadi miliknya. Meskipun tantangan baru dalam dunia bisnis mulai menguji ketahanannya, Nafisa memindahkan seluruh aktivitas desainnya ke sebuah studio baru yang lebih luas, di mana cahaya matahari pagi bisa masuk dengan bebas melalui jendela-jendela besar, menciptakan suasana kerja yang jauh lebih positif. Fokusnya kini tercurah sepenuhnya pada peluncuran lini busana siap pakai yang ia targetkan untuk pasar internasional. Namun, dunia profesional ternyata tidak kalah kerasnya dengan drama rumah tangga. Ia mendapati beberapa pesaing mencoba menjatuhkan reputasinya dengan menyebarkan gosip miring tentang status jandanya dan masa lalu keluarganya yang sempat menjadi konsumsi publik. Nafisa tidak membiarkan provokasi tersebut merusak konsentrasinya, karena ia tahu bahwa kualitas karya adalah jawaban paling telak bagi setiap keraguan.
Di tengah kesibukan mempersiapkan peragaan busana tunggalnya, ia sering menghabiskan malam dengan mempelajari manajemen keuangan dan strategi pemasaran digital secara otodidak. Ianto tetap setia mendampingi sebagai mentor, memberikan masukan-masukan strategis yang membantu Nafisa menghindari jebakan kontrak yang merugikan. Kedekatan mereka mulai bergeser dari sekadar hubungan profesional menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun Nafisa tetap menjaga batasan karena ia ingin memastikan bahwa kesuksesan yang ia raih adalah murni hasil dari kemampuannya sendiri, bukan karena bersandar pada sosok pria lain. Keinginan untuk membuktikan kemandiriannya itu diuji saat sebuah perusahaan tekstil besar menawarkan kerjasama yang nilainya sangat menggiurkan. Namun dengan syarat, ia harus mengubah ciri khas desainnya agar lebih mengikuti selera pasar yang umum. Nafisa terdiam di depan dokumen kontrak tersebut, merenungkan identitasnya sebagai seorang seniman yang baru saja menemukan suaranya kembali. Logikanya mengatakan bahwa uang tersebut bisa menjamin keamanan finansialnya dalam jangka panjang. Namun hatinya menolak untuk mengkhianati visi estetika yang telah menyelamatkannya dari keterpurukan. Ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang angka di rekening bank, melainkan tentang integritas dalam berkarya yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Akhirnya, dengan kemantapan hati yang sudah teruji oleh badai masa lalu, Nafisa memutuskan untuk menolak tawaran besar tersebut dan memilih jalan yang lebih sulit namun sesuai dengan nuraninya. Ia mulai membangun komunitas perajin kain lokal untuk mendukung produksi busananya, menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga memberdayakan perempuan-perempuan lain di sekitarnya. Tantangan baru ini justru memberikan energi tambahan bagi Nafisa, membuatnya merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih luas. Di balik meja kerjanya yang dipenuhi tumpukan kain dan pola, Nafisa tersenyum menyadari bahwa ia bukan lagi wanita yang didefinisikan oleh pengkhianatan suaminya, melainkan seorang pengusaha visioner yang sedang menuliskan takdirnya sendiri dengan tinta keberanian. Di balik meja kerjanya yang dipenuhi tumpukan kain dan pola, Nafisa tersenyum menyadari bahwa ia bukan lagi wanita yang didefinisikan oleh pengkhianatan suaminya, melainkan seorang pengusaha visioner yang sedang menuliskan takdirnya sendiri dengan tinta keberanian. Meskipun ujian terakhir mendadak muncul tepat sebelum peragaan busana tunggalnya dimulai, malam puncak itu seharusnya menjadi saksi bisu kemenangannya. Namun, sebuah sabotase kecil terjadi di ruang belakang. Beberapa koleksi utamanya rusak secara misterius, seolah ada tangan-tangan iri yang ingin melihatnya jatuh tepat di garis finish. Nafisa menatap helai sutra yang terkoyak itu dengan napas yang teratur, mencoba menekan kepanikan yang sempat menyergap benaknya. Ia teringat akan semua badai yang telah ia lalui, menyadari bahwa sobekan kain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hati yang pernah hancur berkeping-keping. Tanpa membuang waktu untuk mencari siapa pelakunya, Nafisa langsung mengambil jarum dan benang, memanggil para perajin binaannya untuk melakukan modifikasi darurat yang justru melahirkan detail artistik baru yang lebih memukau. Di saat yang sama, Burhan mendadak muncul di area belakang panggung, mencoba memohon waktu untuk berbicara dengan alasan ingin meminta maaf secara tulus sebelum semuanya terlambat. Pria itu tampak kehilangan separuh berat badannya, menunjukkan betapa beratnya beban penyesalan yang ia tanggung setelah Rena memilih pergi meninggalkan anaknya karena tekanan ekonomi yang tak sanggup ia hadapi sendirian. Nafisa hanya menatap pria itu sekilas, memberikan instruksi kepada petugas keamanan untuk mengantarnya keluar dengan cara yang sangat sopan, namun tidak menyisakan ruang bagi negosiasi emosional. Konfrontasi singkat itu menjadi titik penutup bagi sisa-sisa keterikatan batinnya pada masa lalu yang kelam. Nafisa menyadari bahwa memaafkan tidak berarti membiarkan orang tersebut kembali menginjakan kaki di kehidupannya yang sudah tertata rapi. Dengan kepala tegak dan langkah yang mantap, ia berjalan menuju panggung utama saat lampu mulai meredup dan musik pembuka mengalun merdu. Pilihan sulit untuk tetap profesional di tengah gempuran sabotase dan gangguan mantan suaminya telah ia menangkan dengan gemilang. Kini, di hadapan ratusan pasang mata yang menanti, Nafisa siap mempertunjukkan hasil transformasinya. Sebuah bukti nyata bahwa kebangkitan seorang wanita yang terluka bisa menghasilkan keindahan yang tak tertandingi oleh apapun. Sorot lampu panggung menyambar deretan koleksinya yang mengalir anggun, memukau setiap penonton yang hadir dengan detail jahitan yang lahir dari ketabahan hati. Tepuk tangan meriah bergemuruh memenuhi aula saat Nafisa melangkah keluar di akhir peragaan, memberikan hormat dengan senyum yang tulus dan penuh kedamaian.
Tidak ada lagi beban pengkhianatan yang membayangi wajahnya. Yang terpancar hanyalah aura kesuksesan seorang perempuan yang berhasil menjemput takdirnya sendiri setelah sempat terpuruk dalam kehancuran yang paling dalam. Kemenangan malam itu bukan hanya sekedar tepuk tangan, melainkan awal dari babak baru di mana pesanan dari pasar mancanegara mulai membanjiri kotak masuk surelnya. Nafisa memutuskan untuk menyewa sebuah gedung perkantoran modern sebagai pusat operasional merek busananya yang kian melambung. Di tengah kesibukan yang produktif tersebut, ia tetap meluangkan waktu untuk mengunjungi panti asuhan dan memberikan pelatihan menjahit bagi para ibu tunggal, sebagai bentuk syukur atas kesempatan kedua yang ia dapatkan. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang pamer kemewahan, melainkan tentang seberapa besar dampak positif yang bisa ia berikan kepada sesama yang juga sedang berjuang mencari arah hidup. Hubungannya dengan Yanto pun tumbuh menjadi sebuah kemitraan yang seimbang, di mana rasa saling menghormati menjadi pondasi utamanya. Suatu sore di balkon kantor barunya, Yanto menyerahkan sebuah map berisi rencana ekspansi bisnis ke Eropa, namun tatapannya menyiratkan kekaguman yang lebih dari sekadar urusan profesional. Nafisa menerima dokumen itu dengan mantap, menyadari bahwa ia telah berhasil membangun benteng pertahanannya sendiri tanpa harus meruntuhkan harga diri orang lain. Resolusi atas segala konflik masa lalunya kini berujung pada kebahagiaan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, membuktikan bahwa pilihan untuk bangkit dan memperbaiki diri adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan seumur hidup. Pilihan untuk bangkit dan memperbaiki diri adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan seumur hidup. Dan kini, saatnya Nafisa meluruskan kembali hubungan kekeluargaan yang sempat porak-poranda akibat badai pengkhianatan tersebut. Ia mengundang kedua orang tuanya ke kantor pusat barunya, bukan untuk memamerkan kekayaan, melainkan untuk memberikan kepastian bahwa putri mereka telah benar-benar pulih dan mandiri. Suasana haru menyelimuti ruangan saat ayah Nafisa memeluknya dengan erat, menyampaikan permohonan maaf karena sempat meragukan ketangguhan putri bungsunya di masa-masa sulit dahulu. Nafisa menyadari bahwa memulihkan kepercayaan keluarga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun ia bersedia melaluinya dengan kesabaran yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Di sela-sela keberhasilannya, Nafisa mendengar kabar bahwa Rena kini hidup berpindah-pindah dalam kesulitan finansial yang akut, sementara Burhan benar-benar kehilangan aset terakhirnya untuk menutupi kerugian bisnis yang ia kelola dengan ceroboh. Nafisa memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ia memberikan sebuah rumah kecil di desa untuk ditinggali oleh orang tua mereka, dengan syarat Rena dan Arka boleh tinggal di sana asalkan mereka mau bekerja mengelola kebun buah milik keluarga. Tindakan ini bukan karena ia ingin kembali berhubungan dekat, melainkan bentuk tanggung jawab moralnya agar keponakannya, Arka, tidak kehilangan masa depan akibat kesalahan orang tuanya. Ia melepaskan bantuan itu melalui perantara pengacara, tanpa ingin ada pertemuan tatap muka yang bisa membangkitkan luka lama. Resolusi akhir ini memberikan kelegaan yang luar biasa bagi batin Nafisa, seolah satu beban besar terakhir telah terangkat dari pundaknya. Ia kini bisa menatap masa depan tanpa ada lagi ganjalan rasa bersalah atau dendam yang menyelinap di tengah malam yang sunyi. Yanto, yang selalu setia mengamati setiap langkah bijaknya, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedewasaan Nafisa dalam mengelola konflik keluarga yang begitu pelik. Dengan hati yang lapang, Nafisa menutup buku sejarah kelamnya dan bersiap menyongsong hari esok yang dipenuhi dengan cahaya harapan dan kesuksesan yang lebih besar lagi di panggung dunia. Dengan hati yang lapang, Nafisa menutup buku sejarah kelamnya dan bersiap menyongsong hari esok yang dipenuhi dengan cahaya harapan dan kesuksesan yang lebih besar lagi di panggung dunia, termasuk menentukan arah perasaannya yang selama ini ia tepis demi profesionalisme. Sore itu, di bawah semburat langit senja yang memantul pada dinding kaca kantor pusatnya, Yanto datang bukan dengan membawa tumpukan dokumen kontrak atau laporan audit tahunan. Pria itu berdiri di hadapan Nafisa dengan sorot mata yang hangat, menyampaikan kekagumannya yang tulus atas ketangguhan batin yang telah Nafisa tunjukkan selama setahun terakhir. Yanto tidak memaksakan sebuah jawaban instan. Ia justru menawarkan sebuah kemitraan hidup yang setara, di mana Nafisa tidak perlu merasa harus bersandar atau kehilangan jati dirinya yang kini sudah begitu mandiri dan kuat.
Nafisa terdiam sejenak, membiarkan angin sepoi-sepoi dari balkon mempermainkan anak rambutnya, sementara logikanya menimbang setiap kata yang baru saja ia dengar. Ia menyadari bahwa selama ini Yanto adalah sosok yang hadir tanpa syarat, memberikan ruang bagi Nafisa untuk hancur, lalu bangkit kembali dengan kakinya sendiri, tanpa pernah mencoba mengambil alih kendali. Pengkhianatan Burhan di masa lalu memang telah meninggalkan bekas. Namun hal itu justru membuat Nafisa lebih bijaksana dalam membedakan mana cinta yang manipulatif dan mana dukungan yang tulus menghargai pertumbuhan jiwa. Dengan senyum yang tenang namun penuh keyakinan, Nafisa memberikan tangannya untuk dijabat sebagai tanda awal dari sebuah babak baru yang lebih romantis, namun tetap berprinsip. Resolusi akhir ini menjadi penegas bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak harus bergantung pada belas kasihan orang lain, melainkan pada keberanian untuk membuka hati setelah menyembuhkan diri. Nafisa berasa seluruh kepingan hidupnya kini telah berada di tempat yang tepat, menciptakan sebuah gambaran utuh yang indah dan penuh makna. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan rasa sakit, melainkan menatap ke depan dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap ujian yang telah menempanya menjadi pribadi yang luar biasa. Bersama Yanto di sisinya, Nafisa siap melangkah menuju cakrawala baru, membawa misi untuk terus menginspirasi banyak jiwa melalui karya dan keteguhan hatinya yang tak tergoyahkan oleh badai apapun, termasuk bayang-bayang kegagalan yang pernah menghantuinya. Episode ini menandai transformasi total Nafisa dari seorang istri yang terabaikan menjadi ikon pemberdayaan perempuan yang disegani di kancah nasional. Ia mulai sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar kewirausahaan, di mana ia membagikan kisah perjuangannya tanpa rasa malu atau dendam yang meluap-luap. Nafisa menyampaikan pesan bahwa pengkhianatan dari orang terdekat bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah undangan paksa dari semesta untuk menemukan kekuatan rahasia yang terpendam di dalam diri setiap individu. Kehadirannya di panggung-panggung besar itu selalu disambut dengan antusiasme yang luar biasa, terutama oleh mereka yang sedang berada di titik terendah dalam hidup. Nafisa tidak hanya memberikan motivasi melalui kata-kata, tetapi juga memberikan solusi nyata dengan membuka program beasiswa keterampilan bagi para penyintas kekecewaan rumah tangga agar mereka memiliki kemandirian ekonomi. Ia menyadari bahwa bantuan finansial bersifat sementara, namun keahlian dan kepercayaan diri adalah modal abadi yang akan melindungi seseorang dari segala jenis penindasan mental di masa depan. Fokusnya kini bukan lagi pada pengejaran materi semata, melainkan pada pembangunan warisan kemanusiaan yang akan terus hidup bahkan setelah peragaan busananya usai. Kesimpulan dari perjalanan panjang ini mulai mengkristal dalam benak Nafisa saat ia melihat barisan modelnya mengenakan busana yang melambangkan kebebasan dan martabat. Ia memahami bahwa setiap luka yang ia terima dari Burhan dan Rena adalah guru yang sangat keras, namun efektif dalam menempanya menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana dan waspada. Penutup dari babak ini memberikan pelajaran berharga bahwa kesuksesan yang paling manis adalah ketika seseorang mampu mengubah rasa sakit menjadi energi kreatif yang bermanfaat bagi orang banyak. Nafisa berdiri di belakang panggung, memejamkan mata sejenak, dan menghirup aroma kesuksesan yang kini berbau harumnya kemandirian dan kedamaian batin yang sejati. Sembari menyiapkan diri untuk memberikan pidato penutup dalam konferensi tahunan pemberdayaan perempuan. Saat melangkah ke podium, tatapannya menyapu ribuan audiens yang menantikan sebuah keajaiban dari bibirnya. Namun Nafisa hanya memberikan sebuah kejujuran yang murni. Ia menceritakan bagaimana pengkhianatan dari seorang suami dan kakak kandung bukanlah sekadar duka, melainkan sebuah ujian tentang seberapa besar seseorang mencintai martabatnya sendiri di atas ketergantungan pada orang lain. Pesan intinya sangat sederhana namun menancap kuat, bahwa takdir tidak pernah benar-benar mencuri apapun dari kita, melainkan hanya sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak layak berada di masa depan kita yang gemilang. Pelajaran hidup ini ia bagikan melalui metafora sehelai kain sutra yang harus melewati proses pemintalan yang menyakitkan, sebelum akhirnya menjadi busana yang sangat berharga di mata dunia. Nafisa menekankan bahwa setiap air mata yang jatuh di tengah malam saat ia dikhianati adalah tinta yang menuliskan bab baru tentang ketangguhan yang tidak akan pernah ia dapatkan jika hidupnya terus berjalan datar dan nyaman. Ia mengajak setiap wanita untuk tidak terpaku pada siapa yang meninggalkan mereka, tetapi fokus pada siapa yang tetap bertahan,
dan apa yang bisa mereka bangun dengan sisa-sisa reruntuhan hati mereka. Kehangatan yang ia rasakan saat ini berasal dari dalam jiwanya sendiri, bukan lagi dari validasi seorang pria atau pengakuan palsu dari kerabat yang bermuka dua. Di akhir pidatonya, suasana aula menjadi sangat hening sebelum akhirnya meledak dalam apresiasi yang berdiri sebagai tanda hormat atas kebijaksanaannya. Nafisa melihat Yanto di barisan depan, memberikan tepukan bangga yang tulus, seolah mengakui bahwa wanita ini telah melampaui segala ekspektasi yang pernah ada. Ia menyadari bahwa membagikan pelajaran ini secara mendalam adalah misi sucinya, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perempuan yang merasa dunianya berakhir hanya karena sebuah pengkhianatan. Nafisa pulang malam itu dengan perasaan syukur yang meluap, mengetahui bahwa suaranya kini telah menjadi lentera bagi banyak jiwa yang sedang tersesat di telah badai kehidupan yang serupa. Nafisa pulang malam itu dengan perasaan syukur yang meluap, mengetahui bahwa suaranya kini telah menjadi lentera bagi banyak jiwa yang sedang tersesat di tengah badai kehidupan yang serupa. Dan kini ia berdiri di puncak bukit kecil di belakang rumah masa kecilnya untuk memberikan penghormatan terakhir pada masa lalunya. Di tangannya ia memegang selembar foto pernikahan lama yang sudah mulai menguning, menatap wajah Burhan dan Rena yang pernah menjadi pusat dunianya, namun kini terasa seperti karakter asing dari buku cerita yang sudah selesai dibaca. Angin gunung yang sejuk menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bunga liah, seolah alam semesta pun ikut merayakan kebebasan spiritual yang akhirnya ia capai sepenuhnya. Dengan gerakan yang sangat pelan namun mantap, Nafisa meletakkan foto itu di dalam kotak kayu kecil, menguburnya di bawah pohon beringin tua sebagai simbol bahwa ia telah mengubur dendam dan rasa sakit sedalam-dalamnya, menyisakan hanya ruang untuk pengampunan dan pertumbuhan. Pesan moral yang kuat terpancar dari binar matanya saat ia berbalik dan melihat Yanto yang menunggunya di dekat mobil dengan sabar, memberikan ruang bagi Nafisa untuk menyelesaikan prosesi batinnya sendirian. Nafisa menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keberhasilan membalas dendam atau melihat kehancuran orang yang mengkhianati kita, melainkan dari keberhasilan kita membangun kehidupan yang begitu indah sehingga masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai kita. Ia telah membuktikan bahwa pengkhianatan suami dengan kakak kandung, bahkan hingga hadirnya seorang anak, memang mampu menghancurkan hati seorang wanita, namun tidak akan pernah mampu menghancurkan martabat dan potensi yang diberikan Tuhan jika wanita itu memilih untuk bangkit. Keberhasilannya menjadi desainer internasional hanyalah bonus. Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemampuannya untuk tetap menjadi manusia yang lembut dan penuh kasih di tengah dunia yang pernah bersikap sangat kejam kepadanya. Drama kehidupan Nafisa ditutup dengan sebuah pemandangan matahari terbenam yang luar biasa indah, melambangkan akhir dari sebuah era kegelapan dan dimulainya fajar baru yang abadi. Ia melangkah menuju Yanto, menggandeng tangannya dengan penuh keyakinan, siap mengarungi sisa hidupnya dengan cinta yang lebih dewasa dan bijaksana. Pelajaran terbesar yang tertinggal bagi siapapun yang mendengar kisahnya adalah, jangan pernah takut kehilangan orang yang tidak menghargaimu, karena saat tanganmu kosong dari hal-hal yang salah, barulah semesta bisa mengisinya dengan segala hal yang selama ini kamu impikan. Nafisa tersenyum menatap langit yang mulai bertabur bintang, menyadari bahwa takdir tidak pernah memberinya apa yang ia inginkan, melainkan memberikan apa yang ia butuhkan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.